Avengers Doomsday akhirnya udah memberikan update terbaru terkait mengenai film yang satu ini, men. Bahkan kemarin, Kevin Feige juga memberikan sebuah bentuk konsep art yang bisa kita breakdown semuanya pada video kali ini ya. Ini adalah konsep art official, oke? Official dari pihak Marvel Studios. Bahkan eventnya udah digelar beberapa hari yang lalu yang sempat mengguncang semua algoritma internet ya, oke? Jadi pada video kali ini kita akan breakdown semuanya satu persatu. Dan juga aku udah mendapatkan sebuah bocoran deskripsi trailernya yang akan siap tayang pada akhir bulan Juli tahun 2026 datang untuk Project Avengers Doomsday ini. Wow, seperti apa ya? So Mario Booster, let's break down this video. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi kita mendapatkan sebuah bentuk update terbaru terkait mengenai filmnya Avengers Doomsday ini. Yang dimana which is ya guys ya, ini kita udah lama banget gak bahas mengenai Marvel karena udah sebulan ini gue udah sibuk banget mengenai proyeknya dan juga gue bakal pindah ke Jakarta. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang ingin gue untuk ke Jakarta, sabar ya, akan gue samperin semua lo. Oke, jadi pada video kali ini ya, aku pengen bahas mengenai beberapa detail yang kita temukan kepada konsep artnya Avengers Doomsday yang di-share langsung oleh pihak Russo Brothers. Oke, yang pertama tentunya itu adalah Dr. Doom. Dr. Doom yang akan diperankan oleh Robert Downey Jr. Sejauh ini mengenai kostumnya, mengenai jubah hijaunya, bahkan topengnya juga sangat mirip sesuai kepada versi komik akuratnya. Tapi kita masih belum bisa menemukan wajah di balik Dr. Doom ini sebenarnya seperti apa. Apakah dia punya luka seperti versinya Secret Wars? Atau jauh lebih parah mungkin, kita nggak tahu ya, karena mengenai makeupnya Robert Downey Jr. ya, ini kita belum bisa kasih tahu ya karena masih belum ada bocoran dan juga masih tetap dirahasiakan oleh pihak Marvel Studios. Dan bahkan Kevin Feige udah pernah mengatakan kalau mengenai wajah di balik Dr. Doom itu akan terungkap bukan di Doomsday, melainkan di filmnya Avengers Secret Wars sebagai bentuk plot twist bahwa sebenarnya Dr. Doom ini adalah varian dari Tony Stark dari universe-nya 838. Oke ya. Dan juga ada dua anggota leader team yang dimana mereka punya peran penting kepada film ini. Yang pertama adalah Steve Rogers alias Captain America pertama yang sempat eksis kepada MCU Infinity Saga kemarin. Yang dimana ternyata dia masih membawa Mjolnir-nya, tapi Mjolnir ini ya, kalau kalian notice, ini adalah Mjolnir yang sudah rusak, yang udah pernah tampil kepada filmnya Thor Love and Thunder. Oke, yang dimana Mjolnir ini udah pernah dihancurkan oleh Hela ketika di filmnya Thor Ragnarok. Oke ya, jadi mengenai film ini sepertinya si Steve Rogers masih kuat untuk membawa Mjolnir yang satu ini, men. Oke, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada filmnya Avengers Endgame ketika Steve Rogers akhirnya berkolaborasi dengan Thor untuk menghadapi semua para pasukan Chitauri yang berada di final battle-nya Avengers Endgame. Wow, gokil ya. Satu. Kemudian ada si Reed Richards yang diperankan oleh Bapak Pedro Pascal yang sempat hadir juga kepada filmnya The Fantastic Four First Steps kemarin. Oke, yang dimana si Reed Richards udah pakai just lab-nya ya, yang dimana penamakannya persis kepada bocoran kemarin, Pak, yang dimana semua para anggota Fantastic Four, Avengers, X-Men, The New Avengers, mereka semua akan menghadapi Dr. Doom yang mengontrol semua para robot Sentinel. Jadi memang untuk tim The Fantastic Four, sebenarnya di filmnya Avengers Doomsday ini mereka udah ada time jump sekitar 4 tahun ya dari film pertama kepada filmnya Avengers Doomsday. Bahkan hal itu udah pernah ke-reveal kepada adegan post credit scene-nya di filmnya The Fantastic Four First Steps kemarin ketika mereka semua akan dikunjungi oleh Dr. Doom di kediaman mereka. Oke ya, gokil ya. Dan juga ada si Susan Storm, dan juga ada Ben Grimm, serta ada si Johnny ya, yang dimana yang pakai jaket cuma 3 anggota doang, si Reed Richards, Sue Storm, dan juga Johnny. Nah, untuk Ben Grimm-nya, dia masih pakai kostum yang sama yang kita lihat di film pertama The Fantastic Four First Steps kemarin ya. Jadi mengenai bocoran kostumnya juga masih ketiga anggota ini aja ya, karena sebagai bentuk upgrade dari film pertamanya kemarin.
Oke, satu. Kemudian juga ada para anggota The New Avengers alias Thunderbolts yang merupakan Avengers bentukan pemerintah yang dibentuk penuh oleh Valentina Allegra Fontaine semenjak ending film Thunderbolts kemarin yang begitu absurd itu ya. Dan menariknya adalah si Sentry alias Bob ini dia masih belum nge-spill mengenai kostumnya Pak, karena di kostumnya di filmnya Thunderbolts aja ya itu merupakan kostum Sentry paling komik akurat yang pernah gue lihat. Meskipun mengenai lambang Sentry-nya diubah oleh pihak MCU, tapi so far masih oke lah ya. Yang penting mengenai kostumnya, mengenai perubahan armor segala macam, jubahnya by the way Pak itu Sentry banget sih, gokil sih, gue suka. Dan juga ada para anggota X-Men dari Earth 10005 yang dimana mereka akhirnya membawa kembali semua para casting lamanya untuk bermain kembali dengan peran mereka kepada filmnya Avengers Doomsday. Ada Cyclops, ada Beast, ada Magneto, ada juga Profesor Xavier, ada Nightcrawler, Gambit, dan juga si Mystic. Oke, yang dimana mereka semua ini adalah para aktor-aktor yang udah pernah muncul di era Marvel Fox awal di film X-Men pertama tahun 2000-an awal. Jadi ya bisa gua katakan ini adalah casting Marvel yang paling tua men. Udah sekelas kayak Blade sama sekelasnya Spider-Man Tobey Maguire. Udah. Dan mereka tampil seperti versi komik akuratnya Pak ya. Jadi ya udah nggak pakai kostum serba hitam yang pernah kita lihat di filmnya X-Men pertama dulu. Dan sekarang mereka tampil sesuai versi komik akuratnya. Mantap lah ya. Yang dimana hal ini terungkap setelah endingnya X-Men Days of Future Past, yang dimana Wolverine udah menciptakan sebuah bentuk timeline alternatif ketika dia berhasil menyelamatkan semua para ras mutant dari pembunuhannya para robot Sentinel yang dibuatkan oleh Bolivar Trask. Oke ya. Jadi di film ini sepertinya akan terungkap kepada endingnya Days of Future Past kepada filmnya Avengers Doomsday yang satu ini men. Tapi masalahnya kita belum bisa menemukan penampakan Deadpool dan juga Wolverine seperti apa, karena di filmnya Deadpool and Wolverine mereka juga akan terlibat kepada pertarungannya di filmnya Avengers Doomsday yang satu ini men. Oke, jadi kita masih belum bisa menemukan beberapa anggota mutant yang lainnya. Tapi so far mengenai timeline ini aja ya, gue sebagai fans juga makin teriak men, anjay, X-Men is back, mantap sih. Wuhuhu. Wah, buat kamu ya para fans lama Marvel, sebagai bentuk crossover terbanyak untuk project Marvel semahal ini ya. Mahal loh ini. Kemudian nextnya ada para bangsa Wakanda, yang dimana di gambar ini yang cuma ada si Shuri sebagai Black Panther kedua dan juga M'Baku sebagai Raja Wakanda untuk menggantikan mendiang sosok T'Challa yang meninggal di filmnya Black Panther Wakanda Forever kemarin ya. Oke sih, jadi kita masih belum bisa menemukan si Namor. Tapi untuk Namornya sebenarnya udah pernah kita lihat di bagian official cuplikan kemarin ketika para anggota The Fantastic Four akhirnya sampai kepada Earth 616 ketika udah menghadapi multiverse Marvel yang akan hancur di MCU ini ya. Wohohoho. Kemudian next ya ada si Shang-Chi. Nah, Shang-Chi ini udah pakai kostum terbarunya by the way, yang dimana kostumnya udah upgrade dan udah pernah bocor kepada adegan ketika Dr. Doom udah mengontrol semua para robot Sentinel. Nah, di adegan itu kita bisa melihat bahwa Shang-Chi udah pakai kostum terbarunya. Oke, jadi mengenai Shang-Chi di film ini, dia nggak akan stuck kepada kostum itu aja, tapi dia juga akan pakai kostum terbarunya untuk menghadapi krisis multiversal yang akan terjadi kepada filmnya Avengers Doomsday ini cuy. Oke, wow, Shang-Chi is back cuy. Yang dimana gue sebagai fans, maaf ya, gue sangat kasihan banget. Karena apa? Dia udah lama nggak pernah muncul kepada project MCU berskala besar. Dan dia hanya muncul live action doang di film Shang-Chi. Ya meskipun dia pernah tampil kepada project animasi Marvel Zombies lah segala macam, tapi kan cuma sebagai project animasi. Tapi mengenai film live action, Shang-Chi itu hampir nggak pernah hadir loh. Makanya di film ini gue pengen tahu bagaimana bentuk kelanjutan Shang-Chi yang akan terlibat kepada filmnya Avengers Doomsday. Dan harusnya maaf ya, harusnya Shang-Chi punya peran utama kepada filmnya Avengers The Kang Dynasty yang juga akan dikerjakan oleh Daniel Destin Cretton. Maaf ya, Shang-Chi itu harusnya akan menjadi sebuah bentuk tokoh utama kepada filmnya Avengers Kang Dynasty. Tapi karena semuanya udah random ya udah kelar pak, udah hangus tuh project tuh. Tuh ya.
Kemudian juga ada penampakan si Ant-Man alias Scott Lang di sebelahnya si Steve Rogers. Nah, Scott Lang ini tuh pas gue lihat mengenai kostumnya juga masih nggak ada yang berubah, masih sama seperti filmnya Ant-Man pertama, Ant-Man kedua, Ant-Man ketiga masih oke lah. Cuma gini cuy, oke? Kalau ada Ant-Man di film ini, berarti pasti akan ada jembatan penghubung antara filmnya Ant-Man Quantumania kepada Avengers Doomsday. Karena perlu diingat ya, sekali lagi ya, perlu diingat bahwa harusnya kita nggak menambahkan proyeknya Avengers Doomsday, melainkan itu adalah filmnya Avengers The Kang Dynasty, yang dimana mereka akan siap untuk menghadirkan tokoh si Kang the Conqueror sebagai villain utamanya. Tapi karena film ketiga Ant-Man udah random total dengan menghadirkan sebuah film MCU yang sangat fun, ceria-ceria, nggak ada kelamnya, bodo amat lah ya. Makanya di film Ant-Man Quantumania aja udah ada banyak banget permasalahan. Belum lagi aktor si Kang ini aja udah random pak. Udah ada masalah hukum lah, pidana lah, ya elah, ya udah random. Jadi pihak Marvel tuh udah memutuskan untuk mengclear mengenai proyek ini dan diribut total kepada proyeknya Avengers Doomsday dengan tokoh musuh baru di era MCU Multiverse Saga. Adeh, sayang banget ya, sayang loh. Kemudian juga di atasnya ada si Sam Wilson dan juga Joaquin Torres sebagai The Falcon dan juga Captain America terbaru di era MCU Multiverse Saga ini. Setelah apa yang terjadi kepada filmnya Captain America Brave New World, yang dimana Sam Wilson diberikan sebuah bentuk mandat oleh Thaddeus Thunderbolt Ross untuk membentuk ulang tim Avengers di era sekarang ya. Jadi kita menempatkan ada dua anggota Avengers. Yang pertama adalah Avengers versinya Sam Wilson. Yang kedua adalah The New Avengers yang dibentuk oleh pemerintahan Amerika Serikat. Oke, jadi kita menempatkan ada dua tim Avengers. Sebenarnya masih ada si Young Avengers ya. Cuman kalau untuk Young Avengers kita belum tahu apakah mereka siap untuk hadir atau tidak. Itu masih belum jelas ya. Jadi so far kita masih belum bisa konfirmasi terkait mengenai hal itu. Dan juga Pak, kalau kalian notice ya, di bawahnya si Dr. Doom ini ada si Loki alias God Loki yang merupakan dewa penjaga multiverse untuk menggantikan posisi Hugh Remains di filmnya Loki season kedua kemarin cuy. Oke. Jadi, sepertinya Loki juga akan punya peran penting kepada filmnya Avengers Doomsday yang berkaitan kepada era multiverse Marvel ini ya. Dan gue menambahkan sebuah bentuk bocoran kalau katanya si Loki ini akan dibantai oleh Dr. Doom secara off-screen, oke? Jadi nggak akan ada adegan pembantaian si Loki, tapi akan dilakukan secara off-screen katanya, alias tidak diperlihatkan. Please, jangan dong, karena kita perlu tahu bagaimana bentuk Loki ketika dia udah menjaga semua timeline multiverse Marvel seperti apa di pohon Yggdrasil ini. Tiba-tiba ada si Dr. Doom nongol tuh. Wow, itu gue pengen tahu bagaimana bentuk adegannya. Gue pengen tahu bagaimana bentuk ancaman Dr. Doom seperti apa ketika dia berusaha untuk menguasai semua multiverse dan juga timeline Marvel yang akan ia manipulasi sebagai kerajaan baru untuk Dr. Doom ini cuy. Oke, ya gokil sih. Tapi lagi-lagi ya, kita belum tahu bagaimana bentuk peran God Loki yang akan terjadi kepada filmnya Avengers Doomsday. Karena gue dengar sebuah rumor katanya untuk God Loki akan kembali kepada filmnya Avengers Secret Wars. Tapi lagi-lagi ya, itu cuma sebuah rumor aja. Jadi gue belum bisa konfirmasi dengan hal itu karena masih belum A1. Tapi so far mengenai Loki, dia akan punya peran penting tapi juga minor kepada filmnya Avengers Doomsday ini ya. Waduh, gimana nih? Gokil sih, gokil. Dan so far mengenai gambar ini ya, buat gue pribadi, ini udah memberikan hype kepada proyeknya Avengers Doomsday. Dan kalau Marvel udah memberikan sebuah bentuk konsep art seperti ini, berarti tidak lama lagi kita akan menambahkan sebuah bentuk official trailernya Avengers Doomsday secara digital. Oke ya, bukan dalam segi bentuk acara SDC, segala macam. No man, no. Langsung versi digital man. Yang katanya akan siap tayangkan pada tanggal 25 Juli 2026. Jadi akan tabrakan juga kepada filmnya Spider-Man Brand New Day nih. Akhirnya cuy ya, reuni crossover mega franchise ini akhirnya akan kembali kepada filmnya Avengers Doomsday sebagai bentuk era nostalgia kita semua para fans Marvel cuy. Mantap! Dan juga ya, kita menemukan ada bocoran trailer yang akan siap tayang pada tanggal 25 Juli tahun 2026 ini. Dan di sini gue akan bacakan semuanya satu persatu. Tapi perlu diingat ya, kita nggak tahu apakah ini adalah bocoran asli atau tidak. Tapi yang jelas inilah yang dibincangkan oleh para fans di beberapa sosial media. Oke ya? So,
Lanjut cuy. Pada adegan awal trailer memperlihatkan Dr. Doom yang sedang duduk di atas singgasananya di kerajaan Latveria. Sambil kita diajak diperlihatkan nuansa kerajaan tersebut yang sangat megah. Dan juga kita menemukan sebuah foto istri dan juga anaknya yang terpampang jelas saat Dr. Doom melintasi ruangan kerajaan tersebut. Lalu adegan berpindah kepada Thor datang bersama dengan para anggota tim Fantastic Four yang akhirnya bertemu dengan para anggota The New Avengers yang berlokasi di The Watchtower untuk saling mengenal satu sama lain. Dan juga kita menemukan sebuah adegan paling kocak antara pertemuan Steve Rogers dan juga Thor yang udah sekian lama tidak pernah bertemu sejak pertempuran terakhir mereka di filmnya Avengers Endgame. Di situ awalnya Thor tidak percaya kalau ini adalah Steve Rogers yang pernah dia kenal. Dan akhirnya Steve Rogers membuktikannya dengan cara memanggil Mjolnir di tangan kanannya. Di situ Thor akhirnya menyaksikannya sendiri dan langsung mempercayainya. Kemudian ada adegan Steve Rogers yang bertemu dengan Yelena Belova. Dan di situ Steve Rogers berkata kalau dia sangat sayang kepada Natasha kakaknya seperti keluarganya sendiri. Makanya Yelena juga dianggap bagian dari keluarganya juga. Yang dimana adegan ini menunjukkan bagaimanakah kedekatan emosional antara Steve Rogers dan juga Natasha Romanoff. Setelah mereka berdua pernah bekerja sama sebagai anggota Avengers dan juga pernah menghadapi ancaman Hydra yang pernah menyusup ke dalam kelompok S.H.I.E.L.D. pada filmnya Captain America The Winter Soldier tahun 2014. Lalu juga akan ada pertarungan antara kedua Yelena Belova yang ternyata terungkap kalau dia adalah mistik yang menyamar ketika para anggota Avengers sampai kepada Earth 1005 alias universe-nya X-Men. Kemudian di adegan berikutnya adanya perdebatan panas antara Reed Richards dan juga Dr. Doom. Bahkan mereka hampir bertarung satu sama lain. Yang dimana adegan ini menjelaskan bagaimanakah hubungan rivalitas yang dekat antara si Reed Richards dan juga Victor Von Doom sejak mereka kuliah. Karena mereka berdua dikenal sebagai ilmuwan tercerdas dan juga punya pandangan ego mereka masing-masing yang sangat radikal. Lalu kita menemukan adanya pertarungan antara Thor melawan Dr. Doom yang ternyata Dr. Doom bisa menghentikan serangannya hanya dengan menggunakan kedua jari tangannya saja dan langsung melumpuhkan Thor hanya dalam sekejap. Nah, adegan ini justru memberikan sebuah bukti bahwa Dr. Doom memang bukan lawan yang sembarangan. Dia adalah ilmuwan cerdas yang paham soal sains sekaligus multiverse dan juga dia adalah penyihir gelap tingkat tinggi. Dan juga dia adalah seorang manipulator paling ulung di Marvel Universe. Sampai di ending trailer, Dr. Doom terlihat bisa mengendalikan semua para robot Sentinel ketika menghadapi semua para anggota tim superhero di Earth 1005. Dan juga kita menemukan ada satu kalimat di bagian ending di mana Dr. Doom mengatakan suatu hari nanti mereka pasti akan berterima kasih kepadanya. Nah, arti dari kalimat itu menjelaskan kalau Dr. Doom ini sejak awal udah punya agenda tersembunyi untuk memanipulasi semua timeline dan juga multiverse Marvel agar dia bisa menciptakan sebuah dunia yang tunduk kepada diktatornya sebagai Tuhan itu sendiri di Marvel Universe. Dan trailer pun akhirnya berakhir dengan logo Avengers Doomsday dengan musik yang sangat elegan namun juga bikin merinding. Waduh, makin mengerikan juga ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai proyeknya Avengers Doomsday yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.